Selamat pagi semuanya. Pada saat ini saya ingin melakukan presentasi monitoring dan evaluasi pendanaan riset inovatif produktif RISPRO dengan tema tata kelola dengan judul riset formulasi dan implementasi kebijakan perawatan metode kanguru di Kota Depok 2019. Jadi mitra kami dari Dinas Kesehatan Kota Depok dan RSUD Kota Depok. Ya. Timnya sendiri ada 9 orang diketahui oleh saya. Anggotanya bisa dilihat di dalam slides, dibantu oleh Sekretariat Administrasi Saudari Mela Virji. Nah, di dalam presentasi ini outline-nya adalah pertama, progres capaian dari luaran yang kita peroleh, kemudian progres capaian kegiatan, kemudian anggaran, kemudian kontribusi mitra, dilanjutkan dengan kendala riset dan solusi, lalu rencana tahap selanjutnya, dan diakhiri dengan penutup. Nah, kita mulai dengan progres capaian luaran. Jadi bisa dilihat di sini indikator dari luaran. Yang pertama adalah draft naskah akademik terkait kebijakan pelaksanaan perawatan metode kanguru di komunitas. Capaiannya kira-kira 50%. Kemudian yang kedua, draft policy brief terkait dengan kebijakan pelaksanaan PMK di komunitas. Demikian juga kira-kira 50% telah diselesaikan. Kemudian naskah surat edaran dari Dinkes untuk implementasi penjemputan BPLR di rumah sakit dan pemantauan perawatan metode kanguru di rumah 50% juga. Kemudian naskah surat edaran dari RSUD Kota Depok tentang implementasi penjemputan BPLR di rumah sakit dan pemantauan PMK di komunitas, demikian juga kira-kira 50%. Kemudian publikasi jurnal sesuai usulan di Journal of Neonatal Nursing terindeks Scopus pada Q3 itu 50%. Nah, kemudian penjelasan dari masing-masing saya kira nanti bisa dilihat di dalam kolom penjelasan. Jadi saya akan lanjutkan pada progres capaian kegiatan. Kegiatannya adalah persiapan telah selesai dilakukan, kemudian kaji etik telah selesai dilakukan, tinjauan pustaka kebijakan tentang perawatan bayi prematur dan PMK Indonesia telah selesai, kemudian sosialisasi hasil riset dengan institusi yang akan dilibatkan, maksud saya yang telah dilibatkan pada saat turun lapangan telah selesai. Kemudian fokus grup diskusi pada pemangku terkait dari RSUD Depok dan jejaringnya telah selesai. Kemudian analisis data kualitatif FID dan wawancara mendalam telah selesai. Kemudian expert panel rencananya waktu itu 16 Maret tetapi tertunda karena ada pandemi COVID. Demikian juga study tour oleh para pemangku kepentingan dari RSUD, dari Dinkes dan rumah sakit lain yang terlibat serta organisasi profesi dari Depok ke rumah sakit yang telah memiliki kebijakan mengenai PMK dan mengimplementasikan rujukan balik bersama suku dinas kesehatan khususnya yaitu di rumah sakit Koja, Jakarta Utara, suku dinasnya Jakarta Utara, ya. Rencananya 9 April, tapi tertunda karena COVID. Ya. Kemudian seminar dan lokakarya yang diikuti oleh para ahli dan para pemangku terkait, ya, termasuk dari Kementerian Kesehatan belum dilakukan karena kita menunggu COVID pandemi ini selesai, yang kita juga belum tahu kapan akan berakhir. Kemudian pertemuan awal audiensi dengan Pemda mengenai implementasi PMK pada bayi prematur dan BPLR.
belum bisa dilakukan, menunggu reda pandemi. Kemudian pembuatan draft naskah akademik dan policy brief kebijakan tata kelola bayi prematur dan DPLR menggunakan perawatan metode kanguru disiapkan oleh tim kami saat ini. Draft publikasi jurnal neonatal nursing atau jurnal lainnya yang terindeks Scopus sedang disiapkan oleh tim kami. Kemudian mengirimkan jurnal kepada Journal of Neonatal Nursing sedang dipersiapkan juga, dan laporan akhir juga sedang dipersiapkan. Nah, dari segi pencapaian anggaran pada saat sekarang kita mendekati 30%, 27,84% persisnya ya. Jadi kalau pada waktu itu tidak terjadi pandemi COVID, mungkin kita bisa mencapai 70-80%. Tetapi karena ada pandemi ya ini konsekuensinya. Jadi agak terhambat ya. Kemudian kontribusi mitra dalam hal ini oleh Dinas Kesehatan Kota Depok maupun RSUD Kota Depok ya. Jadi kontribusi yang mereka berikan lebih banyak berupa in-kind ya, bukan dana kontan secara langsung ya, tetapi memberikan kontribusi berupa tenaga dan perwakilan mitra yang membantu tim riset untuk proses pengumpulan data dan juga proses di dalam persiapan draft perwali ya. Demikian juga di RSUD Kota Depok ya, kontribusi in-kind, tenaga, staf mereka juga ya, dan juga persiapan yang dilakukan secara intern oleh rumah sakit RSUD Kota Depok ya, berkaitan dengan kegiatan kita. Nah, tentang kendala riset dan solusinya kami akan sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan riset, formulasi dan implementasi kebijakan perawatan metode kanguru di Kota Depok yang dilakukan saat ini sebenarnya sudah tahap penyelesaian. Kita sudah selesai turun lapangan, mengumpulkan data, dan kita pada saat sekarang juga sudah melakukan analisis, hasil sebagian sudah selesai ya. Dan kita akan konsultasikan hasilnya kepada para tim ahli dan sebelumnya dengan stakeholder yang terkait di wilayah Depok sendiri ya. Nanti termasuk dengan narasumber dari luar, termasuk dari Kementerian Kesehatan ya. Nah, pada tanggal 16 Maret yang lalu sebenarnya tim telah mengundang mitra untuk melakukan sosialisasi hasil dan mengkonfirmasikan temuan-temuan yang kita dapatkan dalam lapangan ya. Namun karena pada waktu itu ternyata kasus COVID Depok teridentifikasi pertama kali, sehingga pihak jajaran Dinas Kesehatan dan RSUD semua tidak bisa hadir ya. Nah, oleh karena itu kita tunda, karena menurut hemat kami keterlibatan mereka sangat penting. Jadi kalau kita melakukan tanpa mereka mungkin akan tidak banyak artinya ya. Nah, kemudian kendala lain yang juga kita temui saat ini yaitu penyerapan dana kita mungkin masih relatif rendah ya, baru mendekati 30% ya. Nah, ini disebabkan karena banyak dari kegiatan kita itu dilakukan bersifat pertemuan, rapat ya, dan lokakarya yang mewajibkan secara fisik para pesertanya datang dan mengikuti. Nah, dengan adanya pandemi COVID, ternyata kita harus melakukan physical distancing, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat bertemu secara fisik itu dilarang dan ditunda. Nah, untuk itu sebenarnya saya sebagai ketua tim sudah juga mengajukan surat ya, kemungkinan modifikasi dana dan kegiatan kepada Direktur DIIB dan tembusan kepada LPDP ya, minta izin apakah memungkinkan kita melakukan reprogramming dengan
mengingat kondisi wabah pandemik yang belum ada kepastian kapan akan berakhir. Nah, tentunya di dalam revisi ini karena kita banyak melakukan pertemuan secara online, ya, kita akan mengajukan item untuk paket data, ya. Jadi menggunakan paket data untuk entah melakukan pertemuan secara Zoom ataupun secara lain yang memungkinkan, ya, karena tidak semua pihak luar bisa dapat secara mudah menggunakan program yang dimiliki Microsoft oleh UI, ya. Nah, selain itu kami juga mengajukan kemungkinan modifikasi, misalnya publikasi internasionalnya kita ajukan di samping yang sudah ada, samping juga kepada jurnal yang memiliki indeks Scopus 1 atau 2, ya. Dengan demikian biasanya akan memerlukan publication fee sekitar 35-40 juta, dan ini akan membantu penyerapan, ya, dan sekaligus juga publikasi yang mungkin lebih luas, ya. Nah, kami belum memperoleh secara resmi jawaban surat tersebut, tetapi jawaban informal yang kami terima melalui staf dari DIIP adalah bahwa tidak diperkenankan menggunakan paket data, dan revisi dimungkinkan sepanjang tidak melewati kuota dan tidak melewati maksimum per item kegiatan. Nah, bagaimana rencana tahap selanjutnya? Jadi tahap selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan riset yang belum terselenggara, ya. Oleh karena itu, strategi yang tim kami memilih yang pertama adalah memaksimalkan waktu dalam masa pandemik ini dengan work from home, bekerja dari rumah, ya. Jadi kita sudah membagi tugas kepada masing-masing anggota tim untuk menyelesaikan draft awal dari luaran pada riset ini, ya. Jadi ada yang mengerjakan naskah akademik, ada yang mengerjakan policy brief, ada yang melakukan draft peraturan wali kota, dan juga menyiapkan artikel-artikel ilmiah untuk publikasi. Kemudian kami juga rencanakan rapat rutin secara online, ya, setiap minggu atau 2 minggu sekali, ya, untuk melihat perkembangan kegiatan, ya, dan ini juga menjadi sarana komunikasi dari tim untuk saling bertukar pikiran dan informasi, ya. Nah, selanjutnya kami akan mengusulkan atau memodifikasi kegiatan yang dapat dilakukan secara online, yaitu panel ahli atau konsultasi ahli, ya, yaitu pertemuan yang dilakukan antara tim peneliti kami dengan mereka yang kita anggap ahli dalam bidang perawatan metode kanguru, baik dari profesi, baik dari perkumpulan lain seperti Perinasia atau juga dari Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi yang terkait, ya. Nah, sebagai penutup, ya, setelah expert meeting dilakukan, selanjutnya kita merencanakan kegiatan, ya, seperti rencana tur ke RSUD Koja, ya, yang merupakan salah satu rumah sakit yang pernah kami fasilitasi untuk menerapkan PMK, ya, dan juga pihak suku dinas Jakarta Utara yang memfasilitasi atau menggarap, ya, bagaimana PMK dilakukan di komunitas. Jadi di RSUD Koja, kalau ibu dengan perawatan metode kanguru bila akan pulang, ya, mereka sudah membentuk semacam BA group, sehingga 1 hari sebelumnya bayi dipulangkan dengan ibunya, itu pihak dari Puskesmas atau dalam hal ini KPLH di DKI menjemput dengan ambulans, ya, dan kemudian mengantar ke rumah dan melakukan pemantauan keadaan ibu dan bayi selama ada di rumah, ya.
Nah, ini mudah-mudahan kalau pandemi COVID berakhir kita bisa lakukan, ya. Demikian juga pertemuan semiloka, pertemuan audiensi, ya, dan terakhir tentunya penyusunan laporan berdasarkan luaran-luaran yang telah dihasilkan akan kami selesaikan. Nah, saya kira itu yang kami bisa sampaikan, laporan untuk monitoring pada saat ini. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih, dan khusus nanti untuk acara monitoring tanggal 14 Mei jam 13, karena saya sebagai ketua kebetulan sebulan yang lalu sudah dijadwal sebagai ketua tim penguji salah satu mahasiswa S3. Oleh karena itu nanti dari tim kami yang akan mewakili ada Ibu Ade Iva, Ibu Indri, kemudian Saudari Indah dan Saudari Mela dari bagian sekretariat. Mudah-mudahan proses monitoring nanti dapat dilakukan dengan lancar. Sekian dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.